minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pimpinan Bia Cukai, Dumai, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan bagi kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nikmat yang luar biasa ini bisa terus kita jaga dan kita istiqomah memeliharanya sampai akhir dari kehidupan kita. Kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita pertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang sangat mulia ini, majelis yang terbaik ya, majelis yang dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ini adalah majelis yang insya Allah menurunkan begitu banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Masya Allah, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Setelah dan 2 bulan nanti ya, Bapak Ibu ya, ada apa 2 bulan ya mungkin ya. Beberapa kali ya pengurus menghubungi untuk hadir ya, tapi karena kondisi hari ini ya kita tidak bisa hadir, tapi insya Allah kita tetap menjaga keistiqomahan kita untuk melakukan atau menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita akan membahas tentang kurban. Ini sudah di pekan ketiga di bulan Syawal ya. Artinya sekitar 2 bulanan lagi ya, kurang lebih kita akan memasuki 1 hari raya lagi ya, yang Allah berikan kepada kita untuk kita rayakan, yaitu Idul Adha atau hari raya kurban. Ada ibadah yang istimewa. Kalau Ramadan itu ada ibadah istimewa dengan siam, dengan puasa dan qiyamul lail atau qiyam Ramadan. Dan kalau Idul Adha itu ada juga siam, kemudian ada juga penyembelihan hewan kurban. Nah, ini nanti akan kita bahas dan kita diskusikan agar apa?
agar ketika kita melakukan ibadah ini kita pahami, dan agar kita melakukan ibadah ini benar-benar didasarkan dengan ilmu, ya, bukan ikut-ikutan, ya. Nah, karena ilmu ini akan memberikan ketenangan di dalam hati kita ketika kita melakukan ibadah tersebut, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan memulainya dari Quran surah 108. Ini sebagai rujukan utama kita. Nanti juga di Quran surah 22 ayat yang ke-36 dan 37. Surah 22 ini surah Al-Hasr. Nanti juga ada di surah As-Saff. Surah As-Saff surah 37 ya. Sofat surah 37. Nanti ada di ayat 102 sampai 105. Tapi fokus utama kita adalah di Quran surah 108. Ini disebut juga dengan surah Al-Kautsar, ya, surah Al-Kautsar. Bapak Ibu, surah Al-Kautsar ini termasuk surah yang favorit, ya. Surah-surah yang favorit, ya. Selain surah Al-Ikhlas, ada surah Al-Kautsar. Kenapa favorit Kautsar? Ini kalau dibaca dalam sholat cepat selesai sholatnya. Ya. Tetapi ringkasnya sebuah surah itu bukan menunjukkan tentang dangkal maknanya sebuah surah, ya. Kalau kita melihat kepada Al-Ikhlas, itu surahnya ringkas, ayatnya sedikit, tetapi tahu tidak bahwa surah Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran, Masya Allah, ya. Nah, ini. Kemudian Al-Fatihah hanya 7 ayat saja sebagai membuka surah-surah dari surah yang ada dalam Al-Quran, ya. Tidak sampai 1 halaman, ya. Ringkas, tetapi dia menjadi, ya, ummul Quran, inti sarinya dari Al-Quran, Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Nah, kemudian surah Al-Kautsar ini juga, ya, ini menjadi surah yang memiliki makna yang sangat dalam dan luar biasa kalau kita dalami dan serapi makna yang terkandung di dalam surah ini, Masya Allah. Surah ini akan membuka mata dan hati kita tentang betapa luar biasanya kenikmatan-kenikmatan itu yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu sejak kita berada di dalam rahim. Saya lebih senang menyebutnya dengan kata rahim, ya. Ya. Bisa juga di dalam kandungan, tapi tidak memiliki makna yang luar biasa kalau disebut dalam kandungan. Tapi kalau disebutkan di dalam rahim itu maknanya sangat luar biasa. Makanya Ibrahim itu di antara penggalan kata dari kata Ibrahim itu adalah dari dua kata, Abu dan Rahim. Abu artinya ayah, Rahim artinya penyayang. Ya, perhatikan, ya. Ibrahim itu menjenguk anaknya itu di Mekah, itu berulang-ulang dalam setiap tahunnya. Jalannya jauh, bukan berjalan kaki, bukan pakai kendaraan, ya. Dia lihat perkembangan anaknya, ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun sampai beranjak dewasa, sampai nanti pada kisah penyembelihan Ibrahim sebagai bagian dari sirah tentang kurban, Masya Allah, ya. Jadi sejak kita dalam rahim ibu kita itu kita sudah mendapatkan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, Masya Allah. Sampai kita lahir ke dunia sampai dengan saat ini itu nikmat Allah tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Kalimat ini dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inna a'tayna kautsar. Ya, sungguh kata Allah, kami
sungguh, inna ini harf taukid dalam bahasa ya. Sungguh kalau A'tayna kalau kausar, kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang sangat banyak. Kedengarannya biasa Pak ya, biasa saja, kalimatnya datar, biasa, tiada penekanan. Tapi kalau diberikan kata inna, itu memberikan penekanan dan kesungguh-sungguhan, kebenaran, fakta yang dapat kita saksikan bahwa Allah benar-benar telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Berapa banyaknya Pak Ustaz? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Masya Allah. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, gagal. Pasti tidak akan bisa menghitung. Ini baru menghitung saja Pak ya. Baru menghitung saja kita sudah gagal. Apalagi ingin mengganti atau membayar satu saja dari nikmat Allah. Saya selalu bacakan mungkin di sini yang tentang diskusi itu ya, tentang ada seseorang yang mengasingkan diri, kemudian seumur hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Baik, kita pernah enggak Pak begitu? Beribadah kepada Allah siang dan malam tanpa berhenti. Pernah? Ada Bu? Ada yang pernah beribadah siang dan malam tanpa berhenti? Enggak ada ya? Enggak ada. Bahkan kalau kita mau jujur hitung, nanti boleh Pak, Bu ya hitung. Dari bangun tidur yang masuk dalam kategori ibadah yang kita lakukan itu ada berapa jam dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Paling nanti kita nyatetnya ibadah yang terbesar itu tidur. Ya kan? Lengkap 8 jam misalnya tidurnya ya. Tapi kalau ibadah zikir, sholat, apalagi yang lain-lain itu bisa dikatakan sedikit. Teman, inilah Pak kondisi yang harus kita sadari sebetulnya. Jadi sebetulnya kita belum dapat sebetulnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kan ada di dunia ini Pak, tujuannya kan cuma satu, liya'budun. Untuk mengabdikan diri, menghambakan diri, beribadah kepada Allah. Itulah tujuan utama kita ada di dunia ini. Jangan bergeser dari itu. Kalau kita bergeser dari tujuan kita beribadah kepada Allah, berarti kita sudah menyelisihi tujuan diciptakannya kita di dunia ini. Itu pula yang sedikit Pak. Ya, beribadah itu pula yang sedikit. Maka ini harus kita muhasabah nih. Harus kita renungkan ya, terus kita pikirkan ya. Nah, kita ambil pelajaran-pelajarannya agar kita terus teringat Pak, bahwa tujuan kita di dunia ini itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah siang dan malam. Seumur hidupnya 500 tahun usianya dijadikannya ibadah kepada Allah siang dan malam. Kemudian di akhir dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku karena aku ridho kepadamu." Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba tadi menjawab kepada "Wahai Tuhanku, seumur hidupku aku persembahkan untuk beribadah kepadamu siang dan malam, tidak kubiarkan satu menit pun kecuali untuk beribadah kepadamu. Itulah amalku, itu masukkan aku ke surga." Masya Allah. Dia ingin agar amal-amalnya itu dihitung dan mengantarkannya kepada surga Allah. Kemudian Allah mengatakan lagi kepadanya, "Masuklah engkau ke dalam surgaku karena aku telah ridho kepadamu." Dia masih mengatakan tentang amal dan ibadahnya sampai Allah memerintahkan kepada malaikatnya agar orang ini dihitung. Oke, baik, kalau begitu timbang ibadahnya 500 tahun siang dan malam dengan nikmat sebelah matanya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah 500 tahun siang dan malam
ditimbang dengan nikmat sebelah mata. Ternyata nikmat sebelah mata itu lebih berat dari ibadah siang dan malam selama 500 tahun. Masya Allah, gak bisa kita bayar waktu, gak bisa kita ganti ya. Kalau dengan ukuran ini, maka orang itu masuk ke dalam neraka karena dia tidak bisa mengganti, membalas, membayar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi Allah ridho kepadanya, Allah ambil dan masukkan dia ke dalam surga. Oh kalau gitu Pak Ustaz, tak usah kita berbanyak-banyak ibadah Pak Ustaz, gak bisa juga masuk ke surga karena ibadah tetap juga karena rahmat dan ridho Allah. Tapi ingat Pak, ya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran di ayat yang lain ya, bahwa ridho yang Allah berikan itu di antara sebabnya itu adalah ya, karena amal-amal yang kita kerjakan. Ya kalau kita nggak ada amalnya, nggak ada kebaikannya, bagaimana datangnya rahmat dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala? Coba orang tadi, kenapa Allah ridho kepadanya? Karena dia melakukan ibadah yang sangat luar biasa. Nah, gitu ya. Ini harus dipahami dengan baik juga. Kalau tidak, jadi keliru dalam prakteknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya ingin menjelaskan kepada kita semuanya tentang betapa luar biasanya kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Allah dalam surah ini membuka kembali kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita tentang nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang sangat besar. Kedua mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Coba Bapak Ibu punya posisi bagus di kantor ini. Karena apa? Karena hebat, karena pintar, karena cerdas, karena usaha yang gigih. Coba kasih matanya buta, bisa nggak jadi bos kalau matanya buta? Ya Pak. Coba jadi peka, bisa nggak diterima kerja orang peka di sini? Gak bisa. Coba otaknya agak mereng sedikit, bisa nggak dia diterima? Pasti nggak lulus, nggak bisa. Inilah nikmat-nikmat yang harus dapat kita rasakan. Kita punya semuanya ini adalah karena Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Kendaraan yang kita gunakan, rumah yang kita tinggali, usaha yang kita bangun, bisnis yang kita kembangkan, sama ladang yang kita kuasai, itu semuanya dari mana? Dari mana? Ada yang lahir bawa semua itu, lahir bawa mobil Lamborghini, ada. Lahir udah jadi manajer sebuah perusahaan, ada. Lahir kebunnya sudah ribuan hektar, nggak ada. Ya, nggak ada. Bahkan kita lahir itu tidak membawa sehelai pakaian, nggak ada yang kita bawa. Semuanya itu Allah berikan. Inna a'tainakal kautsar. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mulai lupa dengan nikmat Allah, baca surah ini ya, agar kita ingat, agar kita sadar bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tidak punya daya dan upaya, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, ya, melainkan adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu kenikmatan, kautsar banyak, tidak bisa dihitung karena banyaknya sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, ya, sudah bisa kita rasakan, ya, sudah bisa kita resapi bahwa kita tidak punya apa-apa kecuali adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini luar biasanya bahasa Al-Quran. Kalau kita sudah mengerti, sudah sadar semua yang kita miliki itu adalah milik Allah. Inna
semua punya Allah, semua milik Allah, semua dari Allah. Ini ayatnya yang berikutnya. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau sudah mengerti uangmu itu yang banyak milik Allah, hartamu yang banyak itu adalah pemberian Allah, nikmat dari Allah. Pertama Allah perintahkan fasalli, dirikan sholat, jangan tinggalkan sholat, jaga sholat, pelihara sholat, ya. Hafizin ala sholatihim, jaga itu sholat dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan sibuk jaga, dalam keadaan lapang terjaga, dalam keadaan sempit terjaga. Saat dia istirahat terjaga, saat bekerja terjaga, saat di darat terjaga, saat di laut juga dijaga itu sholat. Jangan sampai sholat ditinggalkan. Kenapa? Karena ini dikaitkan Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Letih mulut kita ini ya memuji Allah, bertahmid alhamdulillah, 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 ungkapan syukur kita kepada Allah. Kalau sholatnya dia tinggalkan, demi Allah dia bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Bukan. Makanya kalau hidup kita masih berantakan, masalah datang silih berganti nggak pernah selesai, dia periksa sholat kita. Jangan-jangan kita memang punya masalah dengan sholat kita. Kenapa? Hubungannya adalah dengan nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu tadi. Ya. Nah, saya tidak bahas detail, nanti kita bisa bahas dalam kesempatan yang lain tentang sholat. Sebetulnya kita, Bu, kalau urusan sholat kita selesai, ini semuanya selesai. Ya, karena itu menjadi inti ya, yang memberikan pengaruh kepada seluruh aspek kehidupan kita. Makanya di dalam ayat yang lain itu Allah katakan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Jangan takut dengan suap, sogok, korupsi. Nggak perlu takut lagi. Kalau sholatnya selesai, barang itu nggak akan dilakukan. Enggak. Tapi kalau sholatnya nggak selesai, itu. Faman lam yazdad biha ilallah illa mudah. Kalau sholat itu tidak menjadikannya dekat kepada Allah, maka yang terjadi dia akan bertambah jauh dari Allah. Berarti sholatnya itu masih fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya masih sahun. Ya, baik. Kemudian yang kedua, sadar kita pemberian Allah, nikmat dari Allah. Yang kedua Allah perintahkan wanhar. Ini yang akan kita bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan waktu mungkin yang cukup ya singkat ya, kita maksimalkan. Nanti kalau bisa kita tanya jawab sedikit. Saya coba ringkaskan penjelasannya. Yang penting tidak mengambil makna substansi dari ibadah yang akan kita bicarakan dalam kesempatan ini. Nah, baik. Saya akan memulai membahas dari kata kurban ini. Makna kurban ini yang paling terpenting. Kenapa ini harus kita pahami? Ta'rif itu harus kita pahami. Karena makna dari sebuah ibadah itu dia mengantarkan kepada kita untuk memahaminya dan mengantarkan kepada kita itu untuk melakukannya dengan baik. Kemudian kita itu mendapatkan kebaikan dari amal yang kita kerjakan itu. Ya, nah, kurban itu asal katanya qarraba. Yuqarribu kurban. Artinya dekat. Jadi kurban itu secara makna, secara bahasa itu adalah dekat. Kalau ada di dalam bahasa Arab itu ya, ada akhiran alif dan nun di ujung dari sebuah kata, itu maka maknanya adalah amalan-amalan, perkara-perkara itu yang membawa dirinya itu untuk mendekatkan, frekuensinya lebih banyak. Kurban
Saya jelaskan sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri kita ini ada hubbud dunia. Ada kecintaan terhadap dunia, ya. Bahkan kecintaan itu lihubbil khairi la syadid. Bukan kecil, tapi besar. Besar. Pengen sekali mendapatkannya. Ya. Berusaha dengan gigi untuk meraihnya. Ada hubbud dunia, bahkan hubbudnya itu lihubbil khairi la syadid. Sangat mencintai, sangat menyayangi dunia. Saya ke sirahnya dulu biar gampang memahaminya tentang kecintaan terhadap dunia, ya. Di Quran surah As-Saffat tadi, ya. Surah 37 ayat 102. Surah 37 ayat 102 nanti sampai 105. Ini tentang Ibrahim. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim itu usianya sudah tua. Kalau kita baca sirahnya, ada yang menjelaskan usianya sudah hampir 80-an tahun. Tidak punya keturunan, Pak Bu. Nggak punya keturunan, nggak punya anak. Sementara istrinya itu divonis mandul. Sudah tua, nggak bisa lagi, sudah menopause, tidak bisa lagi punya anak. Tapi di dalam usianya yang tua itu dia tidak berhenti bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan keturunan. Ini yang tips yang belum punya keturunan. Ada Bapak Ibu? Ada yang belum punya? Nah, kalau belum ada nanti belajar dari kisah Ibrahim dan kisah Nabi Zakaria. Dia. Nah, begitu. Ya. Ini luar biasa ya. Tetapi dia meminta keturunan itu bukan dia yang menjadi alasannya, bukan karena takut kesendirian dia, ya. Tapi yang dijadikan alasannya tidak memperoleh keturunan itu, kekhawatirannya itu adalah siapa nanti yang akan meneruskan dakwah agama ini. Siapa nanti akan menjadi generasinya untuk, ya, memberikan pencerahan kepada umat. Alasannya adalah agamanya. Ya, alasannya kalau dunia nggak kenal. Ya, siapa yang mewarisi harta saya nanti kalau anak saya ini nggak ada, ya? Jangan khawatir, Mas, kalau harta itu sudah ada. Ya, tinggal aja mati selesai itu sama orang di dunia ini semua. Nggak ada masalahnya, ya. Nggak usah dikhawatirkan. Ya, makanya Nabi Yakub itu yang dikhawatirkan pada saat sakaratul mautnya itu adalah mata buduna min ba'di. Hai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah kalau aku mati nanti, ya. Nah, begitu. Ya. Para orang tua itu perhatiannya harus ke wilayah itu, ya. Ya. Nah, begitu. Meskipun, ya, Allah dan Rasulnya mewasiatkan kepada kita jangan meninggalkan generasi di setelah kita, anak keturunan kita itu dalam keadaan duafa, ya, miskin secara materi dan agama, ya. Nah, baik. Dalam usia yang sudah tua, belum dikaruniai anak, kemudian Allah berikan anak. Gimana? Saya ingin Bapak Ibu bisa merasakan penantian 80 tahun itu terjawab. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan Ismail alaihi salam, ya. Seorang anak yang luar biasa, cerdas, gagah, seorang nabi soleh, subhanallah, ya. Luar biasa. Sedang asik-asiknya dengan anak, ya, dengan anaknya bergembira, bersenang, berbahagia. Coba bayangin kalau kita pulang ke rumah disambut dengan anak-anak kita, Pak. Luar biasanya. Kalau lihat kita di tempat hilang semuanya, ya. Usaha kita jadi payah, keletihan kita terbayar semuanya ketika kita lihat wajah anak-anak. Begitulah bahagianya kita dengan anak-anak kita. Tapi walau bagaimanapun itu tetap dunia. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunia. Walau bagaimanapun itu tetap zinatul hayatid dunia. Ya, itu adalah perhiasan
Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak ada guna anak, enggak ada guna harta kalau mati yang enggak beriman. Enggak ada gunanya. Ada. Jadi saat dia senang dan bahagia dengan anaknya, Allah ingin menguji nabinya, melihat keteguhan kesabaran nabinya Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Allah ingin melihat, ya, man ahabbu ilaihi, siapa yang lebih dicintainya, anaknya atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Di saat yang seperti itu, ya bunayya, kata Ibrahim, wahai anakku, arafi manami ana atbahuka. Wahai anakku, bunayya, bunayya itu adalah panggilan seorang ayah kepada anak yang penuh cinta dan kasih sayang. Itu sebutan dalam bahasanya lah bunayya. Ya, bunayya. Ya. Ibrahim sangat mencintai dan menyayangi anak-anaknya, tapi dia ini Pak, bagaimana mengkomunikasikan perintah dengan orang yang menerima perintah. Sama seperti inna a'tainakal kautsar. Sebelum Allah perintah, Allah ingatkan dulu. Ya. Allah ingatkan dulu kepada kita, sudah siap menerima perintahnya, baru Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Lihat Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih putranya, kemudian bagaimana dia kan nabi rasulnya bisa saja, Ismail, sini kamu, Allah perintah, kamu saya potong, bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Seorang ayah, anak nggak mungkin lawan. Ya, tetapi Ibrahim bukan seperti itu, karena Abu Rahim dari dia, masya Allah, dia luar biasa ya. Dia fanzur mada taro, kira-kira gini ya. Bagaimana menurut pendapatmu, wahai anakku Ismail? Masya Allah. Anaknya dimintai pendapat tentang apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Kamu ini tamat tahun ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus masuk kampus ini, jurusan ini. Nggak bisa. Itu bukan gayanya Abu Rahim. Gayanya Abu Rahim itu adalah fanzur madata. Sebenarnya kamu ini kemana arah cita-citamu? Bapak sih inginnya begini. Gitu ya. Komunikasikan dengan baik. Masya Allah. Ibrahim ini sangat luar biasa, Pak. Dia dan seluruh keluarganya itu menjadi contoh. Maka ayatnya wa ala Ibrahim wa ala Imran. Wa ala Ibrahim disebut ala, bukan Ibrahimnya saja, tapi ala Ibrahim. Ibrahim dan keluarganya semua jadi contoh bagi kita. Masya Allah. Itu luar biasa. Uswatun sangat luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya. Akhirnya dia meminta pendapat anak-anaknya. Ya abadi, ini abadi jawaban atas bunaya. Abadi itu artinya wahai ayahku yang aku sayangi. Itu kira-kira gitu ya. Tapi kalau kita Pak jangan pakai bunaya sama abadi Pak, anaknya malah bingung, nggak ngerti. Pakai sebutan yang lain tapi intinya di situ ya. Sayang, soleh, anak baik, anak cerdas, gitu lah kira-kira. Pakai pilihan-pilihan kata yang maknanya secara substansinya mengarah kepada ungkapan rasa kecintaan dan kesayangan. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, jangan khawatir, jangan resah, jangan gelisah, ya. Kerjakan apa yang Allah perintahkan itu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Masya Allah, luar biasa Pak. Kalau punya anak seperti ini Pak, Masya Allah, luar biasa Pak. Tapi anak seperti itu tidak muncul tiba-tiba Pak. Dia ada proses tarbiyah yang dilakukan oleh orang tuanya sejak dalam kandungan sampai dia beranjak dewasa. Makanya dibina anak kita dengan tarbiyah yang baik, dengan pendidikan yang baik, sekolahkan di tempat yang baik. Kalau kita ingin anak kita rajin jaga sholat, cari sekolah yang mengajarkan tentang menjaga sholat. Kalau ingin anak kita dekat dengan Quran, menghafalkan Quran,
memahami Quran, cari sekolah yang mengajarkan itu di sana. Kalau tidak, nggak akan dapat, Pak. Nggak akan dapat. Makanya ukuran mencari sekolah itu adalah ukuran cita-cita terbaik kita untuk anak kita, komunikasikan dengan baik. Masya Allah, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian pentingnya, Pak ya. Ini bagian penting, ya. Jadi Allah ingin melihat sejauh mana kecintaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang lebih dia cintai, ya? Anaknya atau Allah. Sekarang kita kembalikan kepada kita, ya. Mana yang lebih kita cintai dan kita sayangi, ya? Allah atau harta kita? Ini Allah mau minta nih, wahai berkurban, kurban, lakukan kurban, laksanakan kurban, jangan sampai nggak kurban. Maka kalau saatan falan yudhi wala yaqrabanna musallana. Meskipun ayat hadis ini sebagai ulama mendhaifkannya, tapi hadis ini boleh digunakan untuk memotivasi amal ibadah. Ya, siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah kurban, falan yudhi, tapi nggak mau, wala yaqrabanna musallana. Ini wala yaqrabanna musallana ini kalau bahasa kita sekarang ini dikucilkan gitu kira-kira. Kalau ketemu didiami, nggak diajak ngomong, nggak diajak diskusi, dia kalau di majelis nggak dipandang-pandang, biarin aja gitu ya. Kan nggak enak gitu ya, nggak enak. Ya. Kalau yang diami teman biasa, tapi kalau didiami sama manajer mah itu gaul Pak. Bisa nggak tidur semalam, salah saya apa ya, sibuk, gitu ya. Ya, apa gitu Pak. Biasa. 2.500.000, 2.700.000 atau 3 juta, ya yang lebih kita cintai atau Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan takut, Allah sudah kasih semua. Allah minta sedikit saja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, sebagiannya pun bukan setengah, sebagian kecil dari rezeki yang Allah berikan kepada kita itu kita nafkahkan, kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kurban wanhar. Menurut para ulama Sulfit, ya, bahwa lafaz dalam surah Al-Kautsar ini tentang perintah kurban ini menggunakan fi'lul amr. Fi'lul amr itu artinya kata perintah. Jadi kalau digunakan kata perintah dalam ayat itu menunjukkan tentang posisi wajibnya. Makanya Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Makanya nanti ada sebagian orang yang tidak mau memakan daging dari hewan kurbannya, Pak. Kenapa? Karena dia memandang hukum berkurban wajib. Kalau kurbannya kurban wajib, dia tidak memakan daging dari hewan kurbannya. Ya, jumhur ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Ya, saya pilih yang ini ya Pak Ustaz. Ini agak enak kayaknya. Sunnah muakkad. Ya, ya. Sunnah muakkad itu Pak, saya jelaskan biar nggak salah paham. Sunnah muakkad itu beda tipis sama wajib. Tipis. Dia, itu. Kalau melihat dari sanksi larangannya oleh Nabi tadi itu, masya Allah, ya, sungguh orang yang tidak berkurban padahal dia mampu itu dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Terlihat pada dirinya kecintaan yang pada dunia itu jauh lebih besar daripada cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita mampu tapi tidak berkurban. Dan perintah kurban ini bukan perintah sekali seumur hidup, berulang setiap tahunnya. Kapan berulangnya? Saatan. Ketika ketemu saatan pada seseorang, ketika bertemu kemampuan dalam diri seseorang, maka perintah itu jatuh kembali atau datang kembali kepadanya. Tahun ini mampu kurban, alhamdulillah. Tahun depan mampu lagi, kurban lagi. Tahun depan mampu lagi. Rugi saja kurban terus ya. Nggak usah rugi
Allah tidak butuh kurban kita, Allah tidak butuh infak kita, Allah tidak butuh sedekah kita, Allah tidak butuh apapun dari kita. Yang butuh terhadap kurban itu adalah kita, karena semua kebaikan itu akan kembali kepada kita. Nah itu ya, jangan khawatir, Pak. Berkurban itu dalam banyak kasus bukan karena kaya. Banyak orang kaya nggak berkurban, Pak. Ya, betul. Tapi berkurban itu adalah karena kemauan. Ada orang yang tua, sudah janda, jompo, nggak punya keluarga, dia nabung karena keinginannya untuk berkurban. Saya lihat data namanya nih, ibu ini ada. Saya gagah, masih muda, badan tegap, usaha lancar, gaji tinggi, gak pernah muncul namanya di list peserta kurban. Kan malu tuh ya, malu kita. Kenapa? Kehilang kemauan itu bencana, Pak. Bencana. Orang kemauan aja dia nggak ada, Pak. Jangankan berkurban, kemauan saja nggak ada, itu kan bencana, Pak. Ah, ini bencana. Ya, jangan sampai ini terjadi kepada kita. Ya, tuh ya. Kalau kita punya kemauan, insya Allah berikan jalannya, Allah siapkan jalannya, masya Allah. Ya, ini saya buktikan sendiri, Pak. Saya buktikan, saya kebun nggak punya, pekerjaan nggak menetap dulu, Pak, dulu. Ya, nggak ada, aset nggak punya apa-apa. Kerja saya waktu saya makan 1 bulan pun kurang waktu itu, Pak. Nggak cukup, Pak. Tapi saya berdoa kepada Allah, berikan saya kesempatan berkurban tahun ini. Berkurban tahun ini. Oh, masya Allah. Tahun bisa kurban, Allah jadikan, Allah siapkan jalannya. Nanti kalau yang mau konsultasi dari bab ini, nanti japri aja ya. Biar saya kasih tips-tipsnya. Kalau dibuka di sini agak nggak enak. Ya. Tapi intinya adalah kemauan. Jadi berkurban itu bukan semata-mata karena mampu, karena banyak orang mampu tidak berkurban, tetapi ada nggak kemauan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah yang dinamakan kurban. Oke, baik-baik ya. Pengertian takrif sudah saya jelaskan, hukumnya sudah saya jelaskan, ya, sirah kurbannya sudah saya jelaskan. Ini izin Pak Fuad, masih ada waktu, bisa ditambah sedikit atau cukup? 5 menit lagi, baik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang terpenting dari semua ini adalah bahwa kita punya semangat dan motivasi untuk melakukan ibadah kurban di tahun ini. Jangan takut, jangan khawatir akan kehilangan harta. Tidak akan hilang harta yang kita infakkan, harta yang kita keluarkan di jalan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, ibadah kurban ini termasuk yang kita sebut-sebut terus, Pak. Sebut terus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sholat sebut, Pak. Yang mana kepada nusuk? Nusuk itu termasuk di dalamnya adalah kurban. Nusuk itu adalah ibadah-ibadah yang membutuhkan pengorbanan dari sisi materi. Makanya haji itu termasuk nusuk. Ya, umrah termasuk nusuk. Kurban termasuk nusuk. Berat, Pak. Berat. Ya. Yang nggak minta materi aja kita payah. Coba Pak, sholat itu minta materi apa, Pak? Nggak berapa aman lah ya. Pak, ya, tinggal pakai lengkap menutup aurat, berwudu, pergi ke masjid, sholat, selesai. Itu dia susah ya, Mas Allah, Pak. Susah, payah. Ya, kalau dikerjakan Pak, berserah-serah katanya, Pak. Udah mau dicukup-cukup, bentar lagi, masih bisa. Gitu ya. Itu yang apa namanya sahur itu gitu, Pak. Yang sahur itu begitu. Nanti tunda-tunda, itu namanya sahur. Ya, lalai. Bukan dia nggak sholat dia tapi lalai. Itu ya. Jangan sampai kita terjebak dalam yang seperti ini. Nah, baik. Kemudian kurban yang diterima itu adalah kurban yang diikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dalam
sampai kepada Allah adalah takwa minkum, ketundukan kita, kepatuhan kita, ketulusan kita, keikhlasan kita, ketaatan kita kepada Allah dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya, makanya karena makna yang dikandungnya adalah makna ketaatan, ketulusan, makanya yang diperintahkan untuk dikurbankan itu adalah yang kita cintai, yang kita sayangi, ya, yang kita rindukan, yang sangat kita inginkan. Makanya kalau cari hewan kurban, cari yang terbaik. Terbaik itu sehat, tidak cacat, tidak kurus, tidak kena penyakit, kemudian cukup umurnya. Ini saya ingatkan kepada pengelola panitia kurban di masjid dan musola. Panitia kurban jangan berbisnis kurban. Saya ingatkan betul. Konsekuensinya nanti kepada kurang sempurnanya hewan kurban yang diambil. Karena mau cari untung lah dia. Kalau mau cari untung, jadi pedagang hewan kurban, jangan jadi panitia kurban. Itu saya ingatkan betul, ya. Saya ingatkan betul. Saya banyak menemukan persoalan pada hal ini, ya. Jangan, ya. Nanti sapi belum sampai umur 2 tahun embat aja terus. Ini bisa udah bagus nih. Ini nggak bisa. Sapi itu bisa diketahui ciri-cirinya dengan jelas kalau umurnya sudah sampai. Bisa, ya, bisa, ya. Jangan sampai, ya. Tuh, yang terbaik. Kenapa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat kebaikan sebelum kalian memberikan apa yang kalian cinta. Ibrahim telah memberikan anaknya dan dia buktikan Allah menerima cinta Ibrahim kepada Allah. Maka dikenal dengan Khalilullah. Masya Allah, dia luar biasa. Penutup terakhir agar tidak terputus, izin mohon maaf Pak sedikit lagi. Daging kurban, ya. Daging kurban itu yang pertama nanti di dalam surah Al-Hajj ini bisa dibaca nanti di surah ayat yang ke-36. Ini ya. Faidah wajabat junubuha fakulu minha. Itu yang pertama. Ini yang kurbannya mengikut pendapat yang sunnah lah ya, yang sunnah. Fakulu minha, orang yang berkurban boleh memakan sebahagian dari daging kurbannya. Sebagian lah ya, sebagian. Kalau nanti kita ikut penjelasan dari Rasulullah itu maksimal 1/3, Pak. Maksimal, Pak. Itu maksimal. Berarti boleh kurang dari itu atau boleh tidak sama sekali. Tapi maksimalnya 1/3. Ya. 1/3, Pak ya. 1/3 itu bagaimana, Pak Ustaz? Kalau motongnya di rumah sendiri. Potong di rumah sendiri 1/3, ambil 1/3-nya kasihkan. Ya. Tapi kalau diserahkan ke panitia kurban, jangan minta 1/3, Pak, jadi masalah. Ya, adalah bawa aja semua nih. Capek kami kerjanya, ambil 1/3-nya. Kan enggak enak kan? Ya, enggak cocok. Walaupun dari segi hukumnya boleh, tapi dari sisi adabnya tidak dapat. Dia tidak dapat. Ya. Silakan. Boleh. Tuh, boleh dimakan oleh yang berkurban kalau kurbannya adalah kurban sunnah. Yang kedua, ya, disedekahkan. Jadi daging kurban itu boleh sedekahkan. Boleh orang kaya, Pak? Sedekah? Boleh? Tidak boleh, Pak. Sedekah itu untuk orang miskin. Jangan. Berikan kepada orang-orang miskin daging kurban. Berikan miskin. Kasih. Yang kedua. Yang ketiga diapain? Hadiah. Boleh dihadiahkan. Orang kaya boleh kasih hadiah? Boleh? Boleh.
kasih, jangan habis daging semuanya. Jangan begitu. Ya, kasih. Boleh, walaupun dalam hati kita lebih senang memberikan kepada saudara kita, ini dalam bab kalau ada saudara kita yang kurang, silakan. Ya, tapi kalau babnya seperti ini, berikan. Ya, ya. Karena kalau kita lihat ayatnya ini adalah fakul min wa'atimul qani, dan berikanlah makan kepada qani, orang yang meminta-minta. Dan disebutin Pak agamanya umum ayatnya. Wal mu'tar, dan orang yang tidak meminta karena menjaga diri dan kehormatannya. Ya, gitu. Jadi kalau nggak ada lafaz khususnya, jangan dikhususin sendiri. Ya. Tapi nanti kalau ketemu larangannya, hentikan. Gitu maksudnya Pak ya. Gitu. Silakan. Jangan sampai ini kita juga harus menjaga. Ya. Apalagi dalam kondisi yang hari ini semua serba kesulitan dan kesusahan. Pak, saya menyarankan bagi masjid musola yang kurban di tempat itu sudah banyak, share ke tempat-tempat yang belum ada kurban. Ya, ini. Kalau ada yang di kampung-kampung di sudut kota ini belum ada, kirimkan ke sana. Ya, distribusikan kurbannya ke sana. Jangan sampai di kulkasnya penuh Pak, 1 bulan nggak habis. Ya, sementara ada orang yang tidak memakan sedikit pun dari daging kurban pada hari raya kurban itu kan menjadi tidak ini Pak ya. Nah, tidak punya sensitivitas kita terhadap lingkungan. Wallahu a'lam bishawab. Izin Bapak